Sekitar 1 jam lagi kick-off Indonesia kontra Jepang akan dimulai di Stadion Gelora Bung Karno. Lalu seperti apa peluang Indonesia untuk bisa meraih poin dari Jepang yang merupakan tim pemuncak klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah, dan nanti di segmen berikutnya ada supporter timnas Indonesia Novi Irnawati. Bung Erwin, apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Bung Erwin, sebelum kita berbicara lebih jauh, kita berbicara dulu yang baru-baru dulu ya. Kita bicara mengenai line up dulu. Kita akan tampilkan dulu di sini, pemirsa mungkin bisa kita lihat dulu. Ini line up prediksi yang kemudian kita tampilkan sejak beberapa jam yang lalu. Tapi line up-nya juga sudah keluar. Sudah keluar ya. Ini prediksi kami. Kita memperkirakan bahwa inilah formasi yang akan diturunkan dan inilah pemain-pemain yang akan diturunkan ketika melawan Jepang nanti. Ini formasinya 3-4-3. Rizky Ridho, Jay Ijes, dan Kevin Dix yang akan melakukan debut. Kemudian ada Verdong, Ivar Jenner, Tom Hay, Sandy Walsh, Eliano Struik, Orad Mangun. Nah, yang line up hari ini yang sudah dipastikan apa yang berubah nih? Formasinya 3-4-3. Sama ya, sudah formasi fix 3-4-3 ya. sudah Tapi pasti yang berubah Kevin Dix mainnya di bek kanan. Bek kanan, ya, oke. Yang main di posisi Kevin Dix itu Justin Hubner ya. Ya, sementara di tengah Tom Hay sama Nathan Choaon. Sementara yang lainnya sama. Ini Eliano nggak main, yang main adalah Yakob Sayuri. Jadi ada dua faktor yang baru diturunkan oleh Coach Sintayong adalah Kevin Dix di posisi bek kanan dan Yakob Sayuri. Selainnya itu sudah pernah semuanya. Apakah ini memang formasi terbaik kita begitu yang kemudian bisa kita tampilkan melawan Jepang, Bu Erwin? Kalau kita belajar melawan Cina kan formasinya itu agak lain begitu ya. Sekarang ini gimana formasi ini? Ya, ini faktor karena nggak ada Mesilger sehingga Kevin Dix yang baru datang, baru naturalisasi sudah sah dan dia langsung dimainkan. Jadi memang ini formasi terbaik Indonesia tanpa Mesilgers ya. Kalau ada Mesilgers lebih banyak lagi pilihan di lini belakang tentu. Tapi kalau melihat formasinya yang sama, lalu kemudian isi pemainnya, kemudian yang kita lihat ada Kevin Dix bermain, ada Yakob juga. Ini kira-kira pola permainannya sudah mulai kebaca tidak, Bung Erwin? Nanti melawan Jepang akan seperti apa? Rasanya kalau misalnya 1 atau 2 orang pemain yang masuk, pemain yang baru, yang kemarin-kemarin nggak main, mungkin pola permainannya nggak bakal banyak berubah gitu ya. Cuman kita berharap bahwa ada variasi, ada sebuah hal yang baru yang bisa dilakukan. Tentu kalau Kevin Dix main di back sayap kanan bisa mendukung serangan. Kebetulan dua-duanya yang pemain baru ini di kanan. Jadi yang kemarin-kemarin nggak main, Kevin Dix dan Yakob Sayuri semuanya ada di posisi sayap kanan. Mungkin di situ bisa terjadi variasi, bisa terjadi yang kemarin-kemarin nggak ada, sekarang bisa ditampilkan oleh Yakob serta Kevin Dix. Oke, kita tampilkan juga formasi lawan timnas Indonesia pada malam hari ini. Timnas Jepang, nah kita tahu ya Bung Erwin bahwa pemain-pemain Jepang ini diisi oleh pemain-pemain yang bermain di Eropa. Ada Endo, ada Minamino, kemudian Suzuki yang main di Parma. Apa tanggapan Anda melawan timnas Indonesia dengan formasi Jepang ini? Ya, tadi coach sudah bilang, coach Jepang ya, Hajime Moriyasu sudah bilang bahwa mereka akan tampil agresif. Mereka bilang bahwa Indonesia tim yang kuat. Memang Indonesia sekarang sudah sangat berkembang, sangat improve sehingga mereka juga bilang tim yang kuat. Tapi mereka juga bilang bahwa mereka akan tampil agresif. Dan saya yakin mereka benar-benar akan tampil agresif karena sejauh ini di 4 pertandingan sebelumnya, Jepang itu nggak peduli mau main di kandang lawan atau main di kandang sendiri, mereka tetap gaspol. Di Bahrain mereka menang 5-0, lalu di Arab Saudi mereka menang 2-0, di kandang sendiri mereka menang lawan Cina 7-0, hanya sekali seri 1-1 lawan Australia. Jadi ucapan yang yang diungkapkan oleh Hajime Moriyasu itu memang menggambarkan bahwa Jepang memang nggak peduli main di kandang lawan atau di kandang sendiri. Tujuan mereka hanya satu. Mereka ingin secepatnya lolos ke Piala Dunia, ya, dengan menang terus, menangguk poin terus, mereka bisa secepatnya lolos ke Piala Dunia. Oke, Bung Erwin, kita juga akan tampilkan ini pemain-pemain kunci ya dari masing-masing timnas. Kira-kira yang akan bermain dan berperan lebih pada malam hari ini itu siapa saja, kita akan tampilkan di sini. Nah, ini dia, ada Indonesia, ada Martin Pas di kubu kita, lalu kemudian ada Shion Suzuki yang bermain di Parma, ada Tom Hay, Ragnar Orad Mangun, kemudian kita akan melawan Wataru Endo yang bermain Liverpool, Takumi Minamino yang dulu bermain Liverpool sekarang di Monaco. Bagaimana Anda melihat pemain-pemain kunci ini, Bung Erwin? Ya, kalau di kubu Indonesia ya memang mereka ini yang menjadi motor serangan, mereka menjadi tulang punggung tim. Saya memprediksi Martin Pas akan menjadi salah satu pemain yang paling sibuk malam hari ini. Dan Tom Hay kehadirannya dari menit awal karena waktu lawan Cina
disebut tidak fit sehingga tidak bisa main dari awal. Kita berharap Tom Hai bisa menjadi orang yang mengatur serangan, bisa mengkoordinir lini tengah lawan. Sementara Ragnar Orotmangun yang sudah juga beberapa kali mencetak gol, kita sih berharapnya bisa mencuri gol ya, karena peluang lawan Jepang, kalau lawan tim seperti Jepang tuh peluang mungkin nggak akan banyak, 1 atau 2 atau mungkin setengah harus bisa dimaksimalkan untuk jadi gol. Sementara kalau Jepang, Minamino, Wataru Endo ini menjadi salah satu pemain dengan caps paling banyak di Jepang dengan 65 penampilan ya. Dia jadi kapten, dia jadi pemain di Liverpool dan di Liverpool juga bukan pemain yang cadangan mati, dia juga sering dijadikan starter. Itu sudah menggambarkan bagaimana kualitas pemain Jepang. Salah satunya Endo. Minamino juga kan pernah bermain di Liga Inggris, belum ada Mitoma. Ini pemain-pemain yang kualitasnya sangat bagus. Oke, kita tampilkan berikutnya data berikutnya mengenai head to head Indonesia melawan Jepang, mungkin bisa kita komentari. Nah ini dia, Bung Erwin, 16 laga, Indonesia hanya 5 kali menang, Jepang 9 kali menang, imbang 2. Bagaimana Bung Erwin? Ya, 16 kali main, kita pernah menang 5 kali, imbang 2 kali, tapi saya yakin, saya nggak hafal, tapi saya yakin itu jauh udah lama banget ya. Zaman dahulu kala ya, mungkin tahun 80-an, karena tahun 90-an juga udah susah untuk ngalahin Jepang. Jadi ini rekor yang sebenarnya ya hanya rekor saja gitu. Tapi penampilan terbaru dari kedua tim itu ya di Piala Asia di bulan Januari. Meskipun bukan patokannya, karena Indonesia kan waktu itu belum ada Martin Pas, belum ada Tom Hai, Ragnar Orotmangun. Cuman sekali lagi bahwa oke, secara individu mereka main di Eropa. Mereka individunya bagus gitu ya, pemain-pemain ini. Tapi untuk bermain bersama dalam sebuah tim itu kan butuh waktu, butuh adaptasi. Apakah mereka sudah tahu kawan-kawannya mau seperti main seperti apa? Catatan buat Kevin Dix, dia baru datang beberapa hari yang lalu, baru main malam ini dan baru beberapa kali latihan dengan teman-temannya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dialog kita nanti segmen berikutnya ya Bung Erwin ya. Kira-kira kita bisa menang nggak nih? Kita bisa mencuri poin nggak nih dari Jepang? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tadi malam sempat ke latihan timnas, bagaimana suasana tim malam itu? Wah, optimis. Saya ngeliat optimis. Ya, jadi saya berharap kita berbuat kejutan di 2 game ini. Bermain dengan atmosfer di Stadion GBK akan menjadi nilai plus saat melawan Jepang. Apalagi Kapten Jay Itzes memastikan skuad Garuda akan mengerahkan seluruh kemampuan demi hasil terbaik. Back Timnas Indonesia Jay Itzes mengatakan bermain dengan atmosfer di Stadion GBK akan menjadi nilai plus saat skuad Garuda melawan Jepang nanti malam. Sementara pelatih Sintayong meminta pasukannya bermain tanpa beban dan menikmati pertandingan. Kita kembali dialog bersama dengan Bung Erwin. Bung Erwin, kalau kita bicara dengan malam hari ini, kebanyakan orang yang saya tanya kira-kira ekspektasinya apa gitu melawan Jepang. Nggak ada kemudian sedikit sekali lah yang mengatakan minta menang begitu. Imbang saja rasanya sudah cukup baik begitu. Imbang aja rasa menang gitu. Apakah memang itu yang bisa kita harapkan dalam pertandingan malam hari ini? Memang susah gitu mengharapkan menang begitu melawan Jepang, Bung Erwin. Berarti Anda banyak bicara sama orang yang realistis. Karena memang realitanya seperti itu ya. Dari kompetisi liga, dari pembinaan, dari bagaimana mengelola liganya, bagaimana pemain-pemain Jepang itu berkarir di Eropa setelah matang di Liga Jepang. Itu semuanya jauh dibandingkan dengan Indonesia. Meskipun sekali lagi Indonesia sekarang sedang berkembang pesat setelah banyak pemain diaspora yang diajak untuk bermain dan mau untuk bermain untuk tim Indonesia. Jadi dari semua aspek memang Jepang unggul ya. Kecuali mungkin yang kita bisa beradu adalah fanatisme supporter gitu. Supporter kita suportif sekali gitu ya. Jadi memang kalau misalnya imbang itu adalah hasil yang patut untuk disyukuri malam ini, itu sangat masuk akal gitu. Apalagi kalau kita melihat rekornya Jepang, berapa kali main, mereka cetak gol banyak sekali, hanya kebobolan 1. Sementara Indonesia justru di 2 pertandingan belakangan ini kan agak nggak sesuai harapan. Di Bahrain waktu lawan Cina itu sebenarnya kita berharap bisa menang salah satunya. Tapi akhirnya hanya seri lawan Bahrain dan kalah lawan Cina. Padahal secara permainan Indonesia menguasai ya, banyak peluang, menguasai permainan, tapi justru kalah lawan Cina. Jadi memang dengan kondisi seperti itu, meskipun ada Kevin Dix yang sekarang memperkuat Indonesia, baru ya realistis adalah hasil imbang. Hasil imbang itu realistis ya, imbang rasa menang ya. Coba kita tanyakan juga kepada supporter setia Timnas Indonesia yang saat ini sedang berada di Doha. Ada Kak Novi Irnawati. Kak Novi, apa kabar? Selamat siang waktu Doha. Selamat siang Mas Egan, kabar baik. Kabar baik. Kak Novi,
kebanyakan orang mengatakan imbang itu rasa menang begitu melawan Jepang. Kalau Kak Novi sendiri bagaimana? Ekspektasinya ketika kita melawan Jepang ini seperti apa? Karena ini Jepang ini disebut karena ini merupakan ujian terberat timnas Indonesia. Jepang peringkatnya di 15, Indonesia 130. Nah, Kak Novi sendiri ekspektasinya ketika Indonesia melawan Jepang seperti apa? Kita bisa menang atau enggak nih? Kita boleh sih realistis, tapi kita harus tetap optimis. Itu yang penting ya, satu. Harus digaris bawahi dulu. Samurai Biru itu memang, kalau ngomongin realistis tuh kayaknya nggak mungkin, tapi percaya lagi kayaknya nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin ya. Karena timnas kita sekarang udah benar-benar di golden moment dan supporter kita tuh udah datang dan mendukung. Kayaknya aku berharap setidaknya 2-1 sih, aku yakin. 2-1 ya, itu di belakangnya kayaknya sedang melaksanakan nobar nih oleh, halo boleh saya hai dulu supporter Indonesia di Doha? Ya, hai. Oke, sama nggak tuh sama Kak Novi di belakangnya? Semua masih menginginkan Indonesia bisa melawan Jepang ya, Kak Novi ya? Yes, menang. Semua kita di sini berharapnya menang. Oke, baik. Tapi menang. Kita harus menang. Oke. Kalau kita mau bicara menang, saya mau nanya ke Bung Erwin dulu. Bung Erwin, kalau misalnya memang kita mau menang begitu, caranya bagaimana kalau melawan Jepang? Caranya adalah yang pertama nggak boleh lengah sedikit pun. Oke. Ya, dari menit awal sampai menit akhir. Ya. Nggak boleh ada satupun kesalahan, terutama di lini pertahanan yang dibuat oleh para pemain Indonesia. Oke. Karena tim seperti Jepang itu nggak perlu nunggu lawan berbuat kesalahan, mereka bisa cetak gol. Di Bahrain mereka bisa menang 5-0, diganggu pakai laser, disorot pakai laser dengan trik pemain Bahrain segala macam. Mereka bisa menang 5-0. Mereka main dengan gaya main mereka sendiri, sangat yakin, percaya diri. Seperti kata kaptennya tadi, Endo, bahwa kami percaya diri, Indonesia bagus. Tapi kami percaya diri dan kami akan tetap tampil agresif. Jadi nggak boleh satupun ada kesalahan di lini belakang terutama. Seperti ketika melawan Cina, gol pertama kan kesalahan dari sektor kiri kan ya. Itu nggak boleh sama sekali terjadi. Lalu yang kedua adalah memanfaatkan kecil apapun peluang yang dimiliki oleh siapapun itu. Ya. Bagaimana tampil tenang, bagaimana tampil dengan efektif, memaksimalkan peluang, itu merupakan menurut saya dua kunci yang paling utama sih kalau menghadapi tim seperti Jepang. Dengan jaminan, tampil seperti itu pun bukan jaminan Indonesia bisa memetik poin. Ya, karena Jepang sekali lagi adalah tim top level di Asia, top level di grup ini. Bahkan Arab Saudi yang langganan Piala Dunia juga gitu, mereka kalah di kandang lawan Jepang. Artinya Jepang memang benar-benar siap dengan kualitas individu pemainnya yang bagus-bagus. Mereka main di Eropa, di top level, mereka selalu bermain dengan pemain-pemain top level. Kembali pulang main dengan sistemnya Hajime Moriyasu, mereka juga langsung fit in dengan sistemnya. Mereka nggak peduli main di kandang lawan, siapapun lawannya dihabisi semua, kecuali Australia ya. Australia juga langganan Piala Dunia juga. Jadi kita bisa lihat kualitas Jepang ini memang luar biasa. Oke, kita akan jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, pemirsa, untuk mendukung timnas Garuda di laga melawan Jepang malam ini, warga yang antusias mengadakan acara nonton bareng. Untuk mengetahui keseruannya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Sabda Role dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sabda, bagaimana keseruan nonton bareng di Makassar? Ya, Egan dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan pertandingan timnas Indonesia menghadapi Jepang pada matchday kelima grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 langsung dari Stadion Gelora Bung Karno. Dan malam hari ini, seperti yang terlihat di belakang saya ini, warga Makassar pun ini menggelar nonton bareng di sejumlah titik, baik itu di kafe, warkop, hingga di hotel. Nah, saat ini, Ega dan juga pemirsa, saya berada di Sandek Ballroom, Claro Hotel Makassar, dan seperti yang terlihat, ini warga Makassar sudah mulai memadati ballroom untuk menyaksikan dan juga mendukung langsung skuad Garuda. Mereka datang dengan menggunakan atribut timnas Indonesia seperti memakai baju ataupun jersey timnas, shawl, dan juga atribut berwarna merah putih lainnya. Meski kick off babak pertama akan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, namun sejak tadi para supporter timnas Indonesia ini sudah tidak sabar ingin menyaksikan laga malam ini. Dan pihak hotel juga sudah menyediakan satu layar lebar yang besar di sini untuk nanti ratusan warga Makassar ini menyaksikan laga pada malam hari ini. Dan tentu saja supporter timnas dari Makassar ini berharap Indonesia bisa menaklukkan Jepang, meski saat ini Jepang memimpin klasmen dengan koleksi 10 poin dan juga 4 laga. Sementara Indonesia baru mengumpulkan
3 poin dari jumlah laga yang sama dan berada di posisi ke-6. Dan Indonesia sendiri kalau kita lihat starting 11-nya ini mengadopsi formasi 3 back tanpa Ivan Jenner di lini tengah dan Nathan Joaon diperkirakan akan menjadi pemain kunci berduet dengan Tom Haye dan keduanya akan memegang peran penting bagi skuad Garuda. Dan ya, kita akan menunggu bersama-sama kick off babak pertama, babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih semangat semuanya ya? Saya mau dengar suaranya Indonesia. Iya, dan Egan dan juga pemirsa, kalau kita lihat memang terakhir Indonesia ini dan Jepang bertemu di Piala Asia 2023 pada Januari lalu dan saat itu Jepang menang 3-1, tampil dominan meski Indonesia memberikan perlawanan keras dan mencetak gol. Namun malam hari ini tentu saja warga Makassar berharap timnas Indonesia bisa menaklukkan Jepang di pertandingan malam hari ini. Demikian Egan dari Makassar, saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Ya, terima kasih atas informasinya, Sabdarole. Dari teman-teman yang nobar di Makassar, kita ke teman-teman yang nobar di Doha, Qatar. Kembali ke Kanovi. Kanovi, banyaknya supporter yang menonton, ini kira-kira menjadi tekanan tidak ya buat pemain timnas kita, menurut Anda? Menurut aku justru untuk makin semangat ya, justru itu akan jadi tekanan untuk pemain lawan. Tim Samurai Biru sepertinya harus siap-siap jadi samurai yang agak sedikit tegang ya, karena supporter kita tuh hebat banget dan aku yang jauh aja pengen ngerasain gimana atmosfer yang ada di GBK sekarang. Pasti bangga banget sih para pemain kita dan pasti bakal jadi tambah semangat. Aku ya. Oke, terakhir untuk Kanovi, harapannya bagaimana untuk timnas kita malam ini? Harapan aku nggak muluk-muluk, setidaknya cetak skor 2-1 dan aku tetap optimis kalau kita tuh akan menang. Yakin. Insya Allah, pasti. Baik, keinginan kita menang. Bung Erwin, prediksi skor, berani bilang kita bisa menang? Jangan kalah deh, jangan kalah ya. Kalaupun bisa menang, besok libur. Besok libur. Oke, baik. Bung Erwin, terima kasih sudah bergabung sama kami. Kanovi juga terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat menyaksikan timnas Indonesia melawan Jepang kurang lebih dalam setengah jam lagi.